Ya, untuk Ketua Hendra ya di Hobi Kayu Dumai, untuk usahanya apa aja nih yang udah digeluti di Hobi Kayu, Ketua? Ya, apa aja? Kalau untuk kita sendiri khususnya itu brand kita di Lapak Alangkara, kita lebih banyak ke craft juga ada. Craft, salah satu kreativitas yang kayak buat salah satu kayak gini, atau yang kayak ini tapi miniatur ya, miniatur, souvenir kayak souvenir gitu ataupun gift gitu. Terus ada lagi beberapa kayak buat perabotan juga interior. Terus ada beberapa istilahnya kayak semacam isi galeri juga kita gitu. Ini berarti buatan Ketua nih ya? Ya. Rajin. Ini harga berapa nih Ketua? Nah, ini bisa bermanfaat nih untuk di depan pintu rumah ya. Ucapan assalamualaikum. Apalagi nih tempat berwudu dan berbagai sesuai request ya, bisa di request. Ada yang buat orang kan kayak nomor rumah gitu bisa juga kita buat, atau ada yang kayak biasa di dinding buat tanggal lahir atau apa gitu. Merek-merek gitu bisa juga kita buat. Di harga berapa nih Ketua? Kalau ini sih rata-rata sih kalau kayak phone yang kayak gini ataupun craft kayak gini biasa kita harga jual di 50 sampai 150-an. Oke, jadi bagi sahabat Ruang Podcast yang mau di rumahnya buat seperti ini bisa sama komunitas Hobi Kayu. Bisa request juga. Dan untuk souvenir juga ya. Untuk souvenir misalnya ada kegiatan resmi ya, bisa jadi plakat, souvenir dan lainnya. Kalau sama Bang Ari nih, Bang Ari apa aja nih usahanya? Kalau saya, lebih sekarang ini lebih sering ke pesanan sih. Misalnya kursi meja tamu, gitu kan. Terus kitchen set, interior, sekat dinding, segala macam, penting sih paling sering. Cuman hobi saya sendiri sih lebih mengacu sebenarnya ke craft. Cuannya sekarang banyak yang di interior gitu. Kayaknya lebih cuan di interior ya. Banyak ya. Jadi gini Bang, kita pun kalau dibilang sih sebenarnya komunitas hobi kayu. Orang-orangnya kan otomatis kan memang kreativitas kayu semua kan. Tapi itulah uniknya kita, kadang orang lihat kita, loh ini kan sama-sama di interior, sama-sama di kreativitas. Enggak ribut apa. Iya. Kadang malah kita selemparan malah. Kalau ada orderan ini udah enggak koper nih workshop kita, tolong backup dong atau tolong koper. Itulah enaknya kita di situ. Untuk bantuan tenaga kita siap terjun gitu. Itu gunanya wadahnya. Gunanya kita wadah. Jadi banyak mungkin orang ada beberapa yang di luar kita yang juga punya kegiatan ataupun usaha yang sama dengan kita. Ada mungkin agak rasa ragu atau takut mungkin gitu. Kalau di kita enggak, justru di kita malah overload karena kayak nama job tadi, yang namanya orderan. Makanya baik itu yang di craft ataupun baik itu yang di interior ataupun yang di perabot ataupun yang lain yang sifatnya masih berhubungan kayu. Karena kita saling sharing, begitu ini udah bingung nih nggak ke cover lagi, udah lempar kayak gitu. Itu enaknya kita di hobi kayu. Wah. Di interior sama apa tadi Bang? Untuk kebutuhan rumah lah, furnitur rumah. Seperti di dapurnya dari yang kecil sampai yang ke besar. Kitchen set ya. Jadi bagi orang rumah, ibu-ibu yang mau buat kitchen set dan sebagainya bisa nih sama komunitas hobi kayu. Untuk harganya berapa kisaran dulu? Kalau masalah harga kita relatif. Namanya aja kayu ya Bang, tapi harganya luar biasa sebenarnya ya. Kalau masalah harga sih bervariasi. Ini harga yang mana dulu nih? Kitchen setnya sih apa atau craftnya? Kitchen setnya berapa, craftnya berapa? Kalau kitchen set itu rata-rata kita hitungnya per meter. Nah, dia ada hitungan per meter lari, per meter persegi, hitungannya seperti itu. Kalau rata-rata kita mengacu untuk nasional ya itu rata-rata pasaran itu kan sekitar 18 ya, per meter lari itu 18. Jadi misalnya kitchen set misalnya 6 meter ya tinggal kalikan aja 1.800.000. Wow, berapa tuh kali-kalinya? Tinggal kalkulator ya. Tinggal kalkulator aja. Tapi itu kotor ya Mas ya, kotor. Cuman ya rata-rata
paling sedikit ya, sekitar 40% lah ya. Iya. 40% lah. Rata-rata harga sih sebenarnya di atas itulah. Iya. Kalau secara global 18 mungkin bisa jadi di atas itu. Di atas itu. Bahkan ada yang tergantung si permintaannya. Ya, misalnya dia pingin lengkap gitu. Ada istilahnya rak-rak piringnya stainless segala macam itu kadang yang pernah saya ambil sendiri itu pernah 2.800.000 per meter. Pernah saya ambil. Ya, berarti dengan adanya komunitas hobi kayu Dumai ini ya, jadi Bapak Ibu di rumah nggak perlu lagi ke toko-toko ya. Yes. Tidak bisa gitu juga ya. Bisa gitu juga. Tap-tap juga dari komunitas masuk ke barang ke toko-toko ya, untuk diperjualkan di Kota Dumai dan senasional ya. Kita support kok ke toko-toko. Seperti misalnya toko-toko butuh apa gitu. Ya, kita bantu support. Kita masukkan barang ke sana. Ada sih beberapa. Tapi untuk brand yang dan nasional ada nggak? Udah ada apa belum? Dari komunitas hobi kayu yang kalau nge-brandnya? Kalau nge-brand sih secara nasional belum ya. Belum gitu. ya. Masih sifatnya dari Oke. lokal workshop kayak gitu. Tapi kualitasnya internasional ya. Internasional. Kalau untuk kualitas mudah-mudahan bisa kita jamin lah. Jamin. Ya. Nah, itu dia. Karena yang kita jaga itu pertama Bang, kawan-kawan khususnya di komunitas hobi kayu yang kita utamakan yaitu hasil. Terakhirnya kualitas. Nah, kalau hasilnya nggak bagus, otomatis kualitas kurang kan gitu kan. Gitu. Ya, dari hasil karyanya juga luar biasa ya. Keren, elegan, mantap. Untuk Bang Ari nih, nah, kita tanya cuan-cuannya lagi ya. Kira-kira nih dari orang melirik ini hanya kayu dibuang-buang ya, tapi dengan kreativitas Abang bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Selain dari pengrajin dan tadi interior dan sebagai kitchen set, itu per bulan omset cuannya berapa tuh sih? Keseluruhan gitu ya. Iya. Biasa kan orang menganggap sebelah mata nih biasanya kan, tapi kan orang nggak tahu ya. Nanti istri nonton nggak? Kacau juga ya. Nggak bisa nyimpan itu. Ya disimpan di dalam cilacap, buka semua jadi sekian. Selama nih tahunya per meter, oh ya udah kayak gitu, terimanya segitu. Kalau untuk penghasilan sendiri, kan kita naik turun sih ya. Kalau penghasilan kadang pas lagi rame-rame, lagi sepi-sepi. Tapi kalau saya sendiri di minimalnya itu di angka 7 juta sih, paling sepi kali itu 7 jutaan. Paling up tinggi berapa pernah sampai? Ada ratusan? Belum sih, 3 digit pernah. Wih, berproses ya. Saya tahu dengan di ruang podcast ini banyak yang order ya. Yang mau order bisa langsung hubungi di komunitas hobi kayu Dumai ya. Untuk ketua, gimana nih ketua? Ketua nih banyak produknya, brand hasilnya, cuan-cuannya juga luar biasa nih. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan. Berapa nih ketua? Kalau saya sendiri sih untuk di workshop khusus ya, karena ya kalau di awal merintis sih kalau dibilang sih memang penuh perjuangan Om ya. Awal-awal merintis ya dari dapatnya sekian per bulan, dari belajar juga sekian lama. Ya alhamdulillah untuk saat ini cukup. Cukup lumayan. Cukup tapi lumayan. Karena alhamdulillahnya ya dari komunitas ini tadi Bang kita dapat ini ya. Terbangun. Ada feedbacknya lagi ke kita rupanya. Jadi dari situ orang menang, oh ini udah dari kawan-kawan dari komunitas saja untuk suatu pekerjaan ini atau job ini atau project ini. Ya otomatis kita terbantu juga secara pribadinya juga secara kelompok atau berkomunitasnya gitu. Ya contoh kayak sekarang saya kan ada beberapa project juga, alhamdulillah. Ada sih udah mulai main project juga. Mainan project gitu. Ber-M ya. Enggak, project ica lah istilahnya. Kalau dibilang anak-anak dulu main masak-masakan lah istilahnya kan. Alhamdulillah ya dari situlah ada beberapa project. Jadi saya nggak ke-cover lagi nih, jadi saya bagi nih sama kawan-kawan. Mana nih workshop yang sepi, yang nggak ada kegiatan, kita coba bagi-bagi kayak gitu sekarang. Jadi saya juga sebagai ketua di dalam komunitas, ya mau nggak harus diam juga loh. Kok ini ada nih WS kawan atau workshop kan, diam sepi kok kita diam aja gitu. Ya saya sedapat mungkin mencari gimana sih biar workshop ini hidup ada kegiatan jalan. Ya salah satu itulah tadi jalan nyari project ataupun nyari
kegiatan yang bisa dijadikan cuan nanti untuk kawan-kawan di komunitas. Oke, terima kasih. Salam cuan. Halo Wak Jess, kali ini aku mau spill tempat furniture untuk kebutuhan rumah tangga kamu. Nah ini dia Siva Jati yang ada di Jalan Merdeka. Udah penasaran? Yuk langsung ikut aku. Nah ini tuh kursi ruang tamunya nih Wak Jess tuh, mewah banget. Ini bantalnya nih gemes banget. Nah ini selain yang warna emas ini dia juga ada yang warna coklat nih Wak Jess. Tuh cakep banget. Ini sih buat rumah jadi mewah Wak Jess. Duduk lagi ya, duduk lagi. Aduh, impian banget nih sofa kayak gini nih Wak Jess. Tuh di sini bisa letak barang-barang gitu Wak Jess. Nah yang lagi aku dudukin ini itu namanya kursi Syahrini. Ulala nggak tuh duduk di sini. Lanjut ke samping aku ini ada namanya lemari kristal. Tuh cakep banget nih kalau misalnya ngeletakin foto-foto di sini. Terus ke depan lagi nih Wak Jess, ada kursi santai. Ini warnanya biru-biru gitu. Duh. Lanjut di depan ini ada altar cermin gitu. Tuh cakep banget tuh desainnya. Ini selain yang warna emas gold ini, itu juga ada nih yang warna putihnya mereka. Nah, di Siva Jati cabang Jaya Mukti ini ada banyak pilihan furniture dari kayu jati, seperti kursi tamu, lemari, meja makan, dan sebagainya. Ingin beli furniture? Siva Jati tempatnya. Ya, sahabat podcast Dumai yang mau tergabung dalam hobi kayu Dumai ya, gimana caranya daftar nih? Iya. Nah, sekretaris biasanya nih ya, sekretaris biasanya. Silakan biar kawan-kawan sahabat hobi kayu yang di Kota Dumai juga pengen bergabung nih, tapi nggak tahu cara daftarnya gimana. Gimana Bang Ari? Yang sebelum-sebelumnya sih kita kan di pengurus ini ada beberapa orang admin gitu kan. Ya, intinya nanti di grup itu koordinasi gitu kan, ada yang mau masuk lo gini, ya udah masukkan gitu kan. Jadi adminnya tuh nggak mesti satu orang, jadi dipegang beberapa orang untuk masukkan anggota baru seperti itu. Jadi kita pun untuk anggota sendiri nggak menutup kemungkinan siapa aja, yang penting dia hobi dulu, suka dulu dengan hasil karya kayu, bisa gabung dengan kita di komunitas hobi kayu. Atau kalau masih bingung, Instagramnya apa nih ya? Biar tahu ya. Ya, salah satu di Instagram, bisa juga di Instagram itu Hobi Kayu Dumai, @hobi kayu Dumai. Udah ketemu tuh langsung Hobi Kayu Dumai, atau bisa juga langsung WA Om Ari di nomor 0813 0813 50 6628 ataupun nomor ketua 0852 6457 1080, bisa daftar. Jadi kawan-kawan sahabat Dumai, ruang podcast Dumai yang mau tergabung di komunitas hobi kayu Dumai bisa langsung menghubungi ketua dan sekretarisnya langsung. Atau anggota-anggota yang aktif bisa. Anggota hobi kayu ada kenal anggota aktif hobi kayu Dumai, bisa nanti terdaftar juga di situ. Atau di salah satu di IG juga, bisa juga Instagram. Siap. Luar biasa ya hobi kayu Dumai ini. Baik, langsung sama Bang Ari nih. Harapan dan pesan nih untuk ke depan hobi kayu Dumai. Kalau harapan saya sih ke depannya hobi kayu Dumai ini merangkul terutama pemuda-pemuda Kota Dumai untuk berkreasi, berkarya, apalagi yang berminat di bidang kayu ini, bagaimana bisa mendunia istilahnya. Jadi nggak mesti kalau yang sekarang kita rasakan kan produk dari luar tuh masuk ke dalam, masuk ke Indonesia gitu. Bagaimana kita menciptakan produk sendiri dan kita bisa ekspor keluar seperti itu. Karena dari pengalaman hobi kayu nasional sendiri itu ada beberapa orang mendapatkan pesanan seperti alas nampan seperti itu kan, alas nampan
dari kayu dan resin itu lumayan seperti di Brazil pesanannya ada 10.000 piece gitu. Itu diekspor ya. Diekspor. Kita pengen seperti itu. Jadi Spatula. cuannya itu lebih besar gitu. Nanti boleh ikut di Expo Kadin Dumai ya. Siap. Dalam waktu dekat insya Allah akan kita laksanakan di Malaysia di Malaka. Boleh nih. Harapan kita pun ke pemerintahnya seperti itu bisa mensupport kita, menjembatani kita bagaimana kita bisa mencapai ke level itu, mengekspor apa segala macam gitu kan, mempermudah lah istilahnya, ataupun mendapatkan bimbingan, misalnya dikumpulkan kita nanti kan mendapat bimbingan, oh kalau mau ekspor tuh ini syaratnya seperti ini, jadi kita nggak buta mau ekspor itu, kita tahu udah ilmunya seperti apa gitu. Siap, luar biasa Bang Arya, anak muda yang energik, kreatif dan inovatif dan pastinya cuannya luar biasa ya. Baik, langsung dari ketua, gimana ketua? Silakan. Ya kalau dari saya sih harapannya tuh khususnya juga sama kayak Om Ari, khusus untuk pemuda-pemudi Dumai. Saya lebih memotivasi pemuda-pemudi Dumai gimana sih setelah selesai sekolah ataupun kuliah ataupun jenjang di bangku sekolahan lagi gitu, membuat satu kreativitas. Jangan hanya terpaku pada selebar surat lamaran kerja masuk ke suatu perusahaan, tapi cobalah untuk mengembangkan diri juga, membuka usaha baru. Gak mesti harus di kayu sih, mungkin banyak usaha-usaha lain nanti bisa dibimbing juga sama Bang Anto. Ya kan? Ya itu salah satunya motivasi saya untuk kawan-kawan khususnya pemuda-pemudi Dumai, dan harapannya juga kepada pemerintah kota ya khususnya Kota Dumai bisa bersenambung dengan penggiat-penggiat khususnya kayak kami yang pelaku kreativitas ya menengah ke bawah lah ibaratnya, menengah ke bawah, untuk bisa membimbing kami juga, mengasih kami arahan gimana sih kami bisa lebih mempromosikan khususnya produk-produk kami. Kayak sekarang kan kita kan ada kayak dinas pariwisata ataupun dinas UMKM, terus hubungan kami gimana ke mereka gitu, apa yang harus kami lakukan ke mereka dengan dinas instansi terkait, dan juga bisa nantinya lah kolaborasi juga dengan pihak Kadin khususnya di Kota Siap, Kadin siap mendukung dan mensupport ya. Baik, luar biasa, terima kasih banyak nih ya, dari komunitas Hobi Kayu Dumai. Terima kasih juga kami ucapkan Ketua Mahendra. Ya, makasih juga kami ucapkan kepada Kadin Dumai dan Bang Anto sudah mengundang kami pada acara Ruang Podcast Kadin Dumai. Iya. Mudah-mudahan sukses juga buat Bang Anto. Amin ya. Amin. Baik sahabat Ruang Podcast Kadin Dumai, demikian diskusi di Ruang Podcast Kadin Dumai bersama Hobi Kayu Dumai ya. Tunggu sesi berikutnya bersama Babang Anto di Ruang Podcast Kadin Dumai. Salam Babang Anto dan salam cuan.